Halo, perkenalkan nama saya Misha Vanespu dengan NIM 120 190 167 dari kelas FC. Di sini saya akan membawakan materi mengenai analisis dan anatomi sistem kerja di pabrik sepatu. Nah, sebelum kita masuk ke analisisnya, kita harus mengetahui sistem terlebih dahulu, teman-teman. Apa itu sistem? Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan serta melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Contoh sistem sendiri dapat kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari, yaitu sistem kerja, pernapasan, pencernaan, sistem informasi, dan sistem lainnya. Sedangkan pendekatan sistem merupakan sebuah usaha dalam melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Ada 5 aspek struktur dalam anatomi sistem, teman-teman. Yang pertama, aspek struktural, aspek fungsional, aspek lingkungan, aspek batasan, dan aspek tujuan. Aspek struktural dalam pembuatan sepatu ada 4 komponen. Yang pertama, komponen manusia yang terdiri dari CEO, direktur, manajer, pekerja atau karyawan, supervisor, pembeli. Dan kedua ada komponen mesin yang terdiri dari mesin cutting atau jahit, mesin press, mesin gerinda, mesin sisit, dan mesin oven. Ketiga ada komponen material yang terdiri dari kulit hewan, kapas, wol, serat karet, dan bahan material lainnya. Yang keempat ada komponen energi yang terdiri dari bahan bakar minyak, sebagai contoh batu bara dan listrik. Sebelum kita lanjut ke aspek berikutnya, sedikit kita bahas mengenai proses pembuatan sepatu. Pada pembuatan sepatu sendiri ada 2 konstruksi nih, teman-teman. Ada upper sepatu dan bottom sepatu. Upper sepatu merupakan bagian atas mulai dari bagian ujung sepatu ke bagian belakang serta kanan dan kiri sepatu. Bahan yang digunakan biasanya terbuat dari kulit sintetis ataupun kulit hewan. Kedua ada bottom sepatu, merupakan bagian alas atau bagian bawah dari sepatu yang biasanya disebut dengan sol sepatu. Pada bagian ini terdiri dari beberapa bagian seperti insole, midsole, dan outsole. Untuk detail perakitan sepatu ada 8 proses. Yang pertama ada upper components cutting, yang merupakan proses pemotongan bahan baku sebelum dibentuk menjadi upper dan bottom sepatu. Bahan dipotong sesuai dengan pola yang telah dibuat, dan peralatan yang digunakan biasanya menggunakan mesin pemotong atau peralatan manual. Yang kedua ada stitching atau sewing, yang merupakan proses penjahitan atau penyatuan bagian-bagian sepatu menjadi satu sesuai dengan pola yang telah ditentukan, sehingga akan terlihat model dan bentuknya. Proses penjahitan ini memerlukan waktu yang lumayan lama karena membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Yang ketiga ada outsole production, yang merupakan bagian yang bertugas untuk membuat bagian outsole. Outsole adalah bagian yang langsung bersentuhan dengan tanah. Karakteristik outsole sendiri memiliki grip pada bagian bawah, tahan air, elastis, fleksibel, serta memiliki daya tahan yang bagus. Selanjutnya ada insole production. Insole production merupakan bagian yang bertugas membuat bagian insole sepatu atau bagian dalam sepatu. Insole merupakan bagian dalam sepatu yang berfungsi sebagai alas kaki agar tidak bersentuhan dengan outsole yang memiliki tekstur sedikit kasar. Yang kelima ada stock fitting. Stock fitting sendiri merupakan proses penggabungan bagian-bagian dari bottom sepatu seperti midsole dan outsole hingga membentuk bottom sepatu. Kedua bagian ini direkatkan dengan lem khusus agar tidak mudah terlepas atau bisa menempel dengan sangat kuat. Yang keenam ada assembling. Assembling ialah bagian yang bertugas menggabungkan upper dan bottom sepatu hingga membentuk sesuai desain yang telah ditentukan. Proses assembling dalam pembuatan sepatu ini biasanya antara upper dan bottom sepatu sudah dikelompokkan sesuai dengan modelnya, baik ukuran, warna, jenis sepatu, dan sudah sesuai pasangannya masing-masing baik kanan maupun kiri. Selanjutnya ada finishing, merupakan bagian akhir dari proses
pembuatan sepatu. Nah, pada bagian ini, setiap pasang sepatu dicek dan dikontrol oleh bagian quality control. Selanjutnya, ada packing. Pada bagian ini bertugas untuk melakukan packing atau pengemasan sepatu ke dalam dus atau wadah. Proses ini juga harus dilakukan dengan teliti, jangan sampai terjadi salah packing. Packing dilakukan sesuai dengan warna sepatu, ukuran, model, serta memperhatikan bagian kanan dan kiri sepatu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kita lanjut masuk ke aspek fungsional. Aspek fungsional dari pembuatan sepatu terdapat 2 komponen dalam aspek ini, yaitu peran dan proses, di mana peran sepatu untuk melindungi kaki kita dari benda di sekitarnya. Selain itu, kita dapat menggunakan sepatu sebagai alas kaki untuk melakukan aktivitas lain seperti olahraga, bekerja, traveling, dan lain-lain. Selain itu, sepatu juga kita gunakan menjadi pelengkap fashion trend kita. Yang kedua ada proses, ya seperti yang tadi kita simak, ada 8 proses dalam pembuatan sepatu, yaitu upper components cutting, stitching, outsole production, insole production, stock fitting, assembly, finishing, dan packing. Kemudian ada aspek boundary atau batasan, di mana aspek ini bahan yang digunakan harus bahan yang bagus, seperti kulit asli yang bagus, bahan kanvas premium, lem kuning yang memenuhi standar, benang nilon yang kuat. Semua bahan yang digunakan harus lulus uji serta memenuhi standar. Kemudian ada aspek lingkungan. Pada aspek ini, interaksi antara supervisor, manajer, karyawan, atau staf lainnya sangatlah penting untuk mengurangi cacat produk di dalamnya. Pengecekan mesin juga diperlukan secara terus-menerus, serta limbah hasil pabrik juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan pencemaran di sekitarnya. Kemudian ada aspek tujuan. Dalam aspek tujuan ini ada beberapa poin. Yang pertama, pabrik dapat memproduksi sepatu dengan kualitas bagus. Pembeli bisa dengan antusias membeli sepatu yang diproduksi. Sepatu cacat pabrik terminimalisir. Pemasaran sepatu berkembang dengan pesat. Serta memproduksi sepatu yang bervariasi dan stylish. Nah, setelah mengetahui proses pembuatan sepatu, sekarang kita akan menuju pemasaran sepatu mulai dari pabrik sampai ke tangan pembeli. Di sini kita mulai dari pabrik. Dari pabrik kemudian menyalurkan ke distributor yang berada di setiap kota. Kemudian distributor ataupun toko-toko di setiap kota akan menyalurkan ke pembeli. Namun pembeli akan datang ke distributor lalu melakukan pemilihan sepatu serta administrasi. Setelah melakukan pemilihan sepatu dan sudah mempunyai sepatu yang mereka inginkan, mereka melakukan pembayaran. Setelah mereka melakukan pembayaran, sepatu dapat dibawa pulang oleh pembeli. Nah, aspek lainnya ada aspek fungsional, yaitu merupakan sebuah aspek yang mana berfungsi sebagai penghubung agar terjadi interaksi antar pembeli dan penjual. Di sini, distributorlah sebagai aspek fungsionalnya. Selanjutnya ada aspek batasan, yang mana distributor berperan penting pada aspek ini agar pembeli dapat terhubung dengan pabrik. Aspek lingkungan merupakan aspek yang berperan dalam menjalankan sistem dan interaksinya. Aspek lingkungan yang di luar sistem ada 3, yaitu manajer, sales, serta uang. Terakhir ada aspek tujuan. Aspek tujuan ada beberapa poin. Pembeli dapat sepatu yang mereka inginkan, pabrik memperoleh keuntungan, kepuasan pembeli terhadap sepatu yang dibelinya, pembeli menjadi lebih stylish. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.